restoratif dalam RUU Kejaksaan, bahwa pendekatan restoratif justice ini kan memang muncul sebagai keputusasaan terhadap tujuan pemidanaan yang lebih kepada orientasi retributif dan rehabilitatif yang tidak efektif menimbulkan suatu tujuan hukum pidana itu sendiri. Ya. Jadi restoratif justice ini memang dikenal dan mulai diterapkan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Karena dari sejak 1946 sampai dengan hari ini, di mana orientasi terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, orientasinya adalah tujuannya mengarah kepada pemidanaan retributif, di mana suatu tindak pidana ujungnya harus melalui proses penghukuman melalui suatu proses pengadilan. Tapi makin hari ya, tujuan pidana itu sendiri, kemudian ketertiban masyarakat sebagai salah satu tujuan hukum pidana, dilihat dari data di Mahkamah Agung, ternyata kasus hukum pidana dari tahun ke tahun bukannya makin kurva menurun, tapi makin meningkat. Hampir setiap tahunnya bertambah lebih dari 1.000 kasus pidana. Ditelisik lebih lanjut lagi, ternyata di dalamnya tidak melulu tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana yang berat, itu konteksnya. Ya. Banyak sekali tindak pidana yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui proses yang memang perdamaian antara para pihak. Ya. Tapi karena sistem hukum kita, ya, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, ya, belum dibekali proses yang namanya mediasi penal, ya, yang di dalamnya merupakan perwujudan dari restoratif justice. Jadi secara hukum mau tidak mau proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus diselesaikan melalui suatu pengadilan. Kecuali dalam delik-delik tertentu, delik-delik masuk dalam kategori delik aduan, konteksnya begitu. Tadi Prof. Hik, Bang Firman sudah menyampaikan. Tadi Prof. Hik secara jelas banyak sekali kasus-kasus, ya tadi Ibu Mina, ya, yang kerugiannya kurang dari 20.000, ya, tapi masuk dalam unsur delik fultoid, jenis deliknya itu masuk memenuhi unsur 362, mau nggak mau dia harus dilakukan proses peradilan karena ya 362 masuk dalam suatu deliknya, delik laporan, delik biasa yang harus diselesaikan dan harus diputus melalui proses pengadilan. Itu sistem yang ada di hukum pidana kita. Ya. Nah, begitupun terhadap penegak hukum, ya, karena hukum pidana ini adalah hukum yang menyangkut dalam konteks hukum publik dan menyangkut terkait dengan hak asasi manusia dan harus diatur melalui suatu undang-undang karena bicara mengenai HAM nih. Karena kalau bicara mengenai hak asasi manusia, maka peraturan terhadap HAM itu harus diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan tingkatannya. Memang ada satu undang-undang yang dimasukkan prinsip atau keadilan restoratif justice di dalam pemidanaannya, yaitu terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu sudah jalan sejak 2012. Tapi kan tindak pidana ringan bukan hanya konteksnya dilakukan oleh anak. Di dalam buku kedua KUHP banyak sekali pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan dan mesti ya, dilakukan proses due process of law-nya melalui suatu pengadilan. Nah, dari belajar dari kasus-kasus tersebut, ya, kita lihat banyak menjadi isu nasional, ironis penegakan hukum pidana di Indonesia. Kerugian 20.000 harus diadili. Ya, negara harus mengeluarkan dibebani beban perkara. Satu perkara tidak murah itu.
Ya, satu perkara bisa menghabiskan untuk bayar honor jaksanya, untuk bayar honor hakimnya, ya, untuk bayar jaksa untuk yang mengeksekusinya dan lain sebagainya. Jadi dari segi keadilan yang tidak memungkinkan dalam mewujudkan tujuan hukum pidana, dari segi efektivitas terhadap anggaran penanganan, apalagi saat ini keadaan kita dalam keadaan yang memprihatinkan ekonomi kita, gitu kan. Jadi suatu harapan perwujudan pemidanaan keadilan restoratif justice itu menjadi salah satu jalan keluar untuk mewujudkan keadilan dan mewujudkan ketertiban di masyarakat. Di dalam RUU Kejaksaan, saya melihat memang sudah ada mengenai draftnya itu mengenai restoratif justice. Tadi Prof. mengatakan memang tersebar tuh di beberapa peraturan penegak hukum. Tadi ada Perkap 2019, ada Perja mengatur mengenai restoratif justice. Tapi kalau secara hukum pidana, yang sebagaimana tadi saya sampaikan, suatu aturan mengenai hukum pidana, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil, dia harus diwujudkan dalam suatu undang-undang. Sehingga ketika itu diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan-peraturan kepala instansi, maka posisi kekuatan hukumnya amat sangat lemah. Kenapa? Karena undang-undangnya tidak memberikan kewenangan untuk itu. Ya. Sehingga menurut saya ini harus segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kejaksaan dan memberikan kewenangan untuk dimasukkannya keadilan restoratif justice melalui mediasi penal. Ya, karena mediasi penal pun sebetulnya, ya, restoratif justice ini sangat dibutuhkan, mengingat ada satu yang sampai dengan hari ini belum bisa diaplikasikan, salah satu amanat konstitusi di dalam pasal 18, yaitu mengenai negara mengakui masyarakat hukum adat. Mengakui masyarakat hukum adat berarti bisa diselesaikan melalui hukum adat. Itu jauh lebih efektif. Kewenangan kejaksaan lewat undang-undangnya, KUHAP dalam undang-undangnya, tidak memberikan mediasi penal yang diselesaikan melalui suatu masyarakat hukum adat. Jadi permasalahan pidana yang di dalam masyarakat hukum adat, ya, tidak bisa diselesaikan melalui suatu negara, hukum negara. Itu yang sampai saat ini konstitusi kita belum diturunkan dalam suatu undang-undang kewenangan di dalam penegakan hukum.